kalau kita berbicara ini kan sumber daya alamnya sudah bagus ini, bagus banget. Tinggal kan masalahnya itu tadi, kalau kreativitas itu kan pasti itu berhubungan dengan sumber daya manusia. Benar. Kira-kira apa yang akan dilakukan Birma Erwin nanti? Ya, kita tuh pengen upscaling kemampuan anak muda lah. Dimulai dari anak SD lah, atau dari PAUD kita mulai. Nah, kita berencana membuat les bahasa Inggris kepada anak-anak. Sedari dini kita ajarin bahasa Inggris. Walaupun sebenarnya secara otodidak bisa lewat YouTube, tapi kita bisa hadirkan guru-guru. Kebetulan saya mencontoh ada satu program yang dilakukan oleh para pengusaha di Jakarta kepada kampung halamannya, mengundang guru-guru dari Jakarta di kala liburan sekolah mereka, mahasiswa dari BINUS misalnya, dari kampus-kampus ternama lah di Jakarta ya, yang punya kemampuan. Kita tetap kasih, ibaratnya ganti uang liburan mereka lah. Nah, jadi datang ke sini itu untuk mengajar bahasa Inggris. Dan juga kita hadirkan memang para lulusan sarjana bahasa Inggris dari kampus-kampus di sekitar Medan untuk mengajar di sini dengan insentif atau gaji yang memadai atau minimal setara gaji guru di sini lah gitu. Jadi konsepnya seperti yang di di Jawa Timur ada di situ kampung apa gitu ya? Di Kediri, kampung bahasa Inggris. Kampung bahasa Inggris. Jadi setiap libur di sana ngomong bahasa Inggris, biarpun belum tahu harus dipaksa bahasa Inggris. Jadi konsepnya seperti konsepnya kayak gitu, benar. Nah, jadi itu yang nantinya akan mendorong orang mau mengerti dan belajar, berani, paling penting berani bicara gitu. Kadang kan orang di sini kan takut salah ngomong, padahal kalau semuanya salah kan dia dianggap benar kan gitu. Nah, kita mau bikin kayak gitu, les bahasa Inggris, dananya ya kita mungkin akan ada penguatan dana desa. Jadi penguatan dana desa dan juga penambahan mungkin di dinas pendidikan gitu kan, penguatan dana di dinas pendidikan juga supaya ada guru-guru les yang sifatnya dia kayak ekstrakurikuler. Karena untuk dimasukkan kurikulum, saya pikir perlu kebijakan khusus terhadap itu ya gitu. Nah, satu les bahasa Inggris. Kedua, kita juga akan berencana akan buat minimal satu sarjana setiap rumah tangga. Gitu selama periode pertama 5 tahun menjabat, buat keluarga yang belum punya sarjana di keluarganya, kita akan dorong gitu. Dan kebetulan kami sudah melakukan pembicaraan dengan beberapa kampus, ada Dharma Agung, ada Medan Area gitu, yang mereka bisa memberikan beasiswa untuk kuliah gitu ya. Terus orang nanya, kalau kuliah di Medan, terus di mana mereka tinggal? Ya kita kan punya program yang namanya Humbang Hasudan Memanggil. Saya yakin banget banyak orang baik, orang Humbang yang baik tinggal di Medan, mereka mau menampung anak-anak itu. Jadi during kuliah mereka tinggal di rumah itu, ya setidaknya si anak-anak itu bisa bantu nyuci piring lah atau apa-ngapain gitu. Jadi anak angkat lah gitu. Saya punya pengalaman waktu ipar saya gitu, dia pindah ke suatu negara, ke negara lain, ya dia tinggal di rumah orang itu dan menjadi bagian dari keluarga itu sampai sekarang gitu. Keluarga petani bahkan waktu itu. Sampai sekarang menjadi orang tua angkatnya kan. Nah, kita yakin kita bisa bikin kayak gitu supaya anak-anak itu punya kesempatan, walaupun dari keluarga yang tidak mampu atau kurang beruntung, bisa mengenyam pendidikan tingkat tinggi dengan program satu sarjana satu rumah tangga. Kita udah diskusi dengan beberapa kampus di Medan, mereka siap, tinggal kita atur secara teknik seperti apa gitu. Artinya itu bisa dilakukan ya? Sangat bisa dilakukan. Nah, sarjana itu nantinya komitmennya dia harus balik ke Humbang. Mereka mungkin bisa bekerja paruh waktu di sekarang ada food estate, ada pusat research yang dibangun Pak Luhut gitu kan. Mereka untuk memenuhi itu. Terus selebihnya membantu pariwisata di sini. UMKM juga dan banyak hal lain yang bisa mereka bantu. Pertanian terutama gitu. Sebenarnya pertanian sekarang menjanjikan sebenarnya untuk anak-anak sarjana ya. Dan saya ngomong sama Dharma Agung, kebetulan saya mau fokus di program studi pertanian memang gitu. Memang sih kebetulan akreditasinya A dia, jadi lumayan bagus lah gitu. Kalau nggak salah akreditasinya A atau B, kalau nggak salah itu deh. Jadi secara kualitas dan kompetensi kampus itu cukup memadai. Nah, tinggal kita
bagaimana mendorong anak-anak itu supaya mau tekun di bidang itu. Gitu. Jadi jangan tamat SMA berhenti jadi tiktokers, aduh itu kayak gunung es loh, banyak banget persaingannya kan. Tapi kalau jadi petani, jadi tuan rumah di Humbang Hasundutan. Selain itu seperti apa? Kalau untuk guru-guru seperti apa sekarang? Secara Sumatera Utara, Humbang Hasundutan itu nomor 2 di asesmen nasional berbasis komputer tahun 2003. Untuk SD, Humbang Hasundutan itu nomor 2 Sumatera Utara. Jago kan sebenarnya, artinya gurunya pun banyak jago. Tapi kita nggak boleh puas di situ. Kita harus berani kepada guru itu kita beri uji kompetensi atau peningkatan kompetensi. Kita berikan kursus kepada mereka, assessment secara rutin supaya mereka juga mau mengupgrade kemampuannya, nggak hanya sampai di situ aja gitu. Karena kan dunia bergerak, ya kan. Informasi dan teknologi gampang kita dapati gitu. Sekarang tinggal kemauan kita untuk mau maju apa enggak. Nah, caranya gimana ya? Kita dorong mereka, kita tantang mereka dengan kita buat assessment yang rutin gitu. Nah, kita juga berjanji, dan ini yang pertama kami lakukan dengan Pak Birma waktu itu. Kita nggak mau terhadap guru, kita nggak mau bikin mereka sebagai sapi perah gitu. Orang mau pindah atau naik jabatan jadi guru, kita nggak boleh ambil uang dari guru. Nggak boleh ambil uang dari guru. Mama saya dulu kepala sekolah di PSKD. Ternyata istri Pak Birma, Bu Calon Bupati juga seorang guru, kepala sekolah juga. Jadi kita udah berkomitmen dari awal, jangan pernah ambil uang dari guru. Kalau dia ambil uang dari guru, si guru akan balik dengan mengambil uang dari muridnya. Nah, atau dari bos, yang maksudnya bisa digunakan untuk sekolah. Jadi itu komitmen yang sangat kuat dari kami. Kita nggak mau lakukan itu. Kita malah akan berikan insentif berupa insentif berupa pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dan kita perlu loh kayaknya bikin semacam kayak gathering guru ya, sekecamatan, ada guru-guru SD dikira bikin gathering di situ, sehingga mereka mampu berbagi pengalaman, terus ya sedikit berkompetisi gitu kan. Nah, jadi per kecamatan kita bikin nih gathering guru-guru, berapalah biayanya, dinas pendidikan masih mampu lah anggarannya. Saling mengenal dan saling tahu, bisa sharing lah gitu. Minimal sumbang. Nanti berprestasi kita ajak lagi ke tingkat Sumatera Utara, kita ajak lagi ke tingkat nasional kan, di pertemuan guru-guru supaya mereka makin terbuka. Dan si guru yang kita kirim ke nasional dan provinsi, mereka harus berbagi kepada teman-teman guru lainnya di tempatnya gitu, supaya mereka punya pemahaman yang sama, minimal standar yang sama lah, supaya dalam mengajar tuh mesti begini gitu. Nah, satu lagi yang penting, kita berharap ada kan beberapa daerah yang cukup jauh gitu ya. Kita mau mulai, saya belum begitu mendalami pola rekrutmen guru di sini. Kalau bisa guru di Papatar itu orang Papatar, minimal yang mengenal lingkungannya gitu. Jadi nggak ada lagi orang tinggal di Lok Sanggul ngajari Papatar atau orang di Papatar ngajari Lok Sanggul. Itu takes time kan perjalanan kemari. Sebenarnya mereka jam 6 pagi atau mesti bangun, atau jam 7 pagi mesti di sekolah, setengah 7 di sekolah. Kalau mereka tinggal jauh kan repot. Kalau bisa yang ngajar di sana memang orang di sana. Terkait kemampuan, ya itulah kita tingkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan tadi. Jadi ke depan ini sesudah 5 tahun nanti Abang Birma Erwin menjabat di Kabupaten Humbang Hasundutan, sudah seperti apa gambaran Abang nanti? Kira-kira yang bisa Abang hasilkan gitu? Apa kira-kira yang sudah bisa digambarkan gitu? Mimpi saya, Pak Riban, kebetulan kalau nanti setelah 5 tahun, tadinya orang yang bergereja itu datang ke gereja yang bawa mobil tuh 5. Kalau bisa 5 tahun lagi udah 15 gitu kan. Artinya ekonomi naik. Yang kedua, kita akan punya produk-produk pertanian, baik itu yang mentah maupun jadi, itu dikenal. Sehingga orang tahu, akan tahu Humbang Hasundutan, akan tahu Dulok Sanggul, akan tahu Lintong, akan tahu Pakat, akan tahu yang lain. Jadi gitu. Branding sangat penting ya? Branding sangat penting. Terus ketiga, yang penting juga, 5 tahun ke depan akan banyak anak-anak muda. Pelaku usaha di Humbang ini adalah anak muda. Pelaku usaha, anak muda yang kreatif, yang memiliki industri kecil dan mikro yang kreatif pula. Dan akibatnya apa? Akibatnya anak muda yang dihasilkan dari Humbang ini akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Gitu. Nggak perlu dia pergi ke Jakarta merantau, aduh capek banget.
gitu. Pergi ke Berantau kuliah di Medan nggak jadi apa-apa gitu. Artinya anak muda harus bisa bangga tinggal di kampung ya? Harus bangga tinggal di kampung. Mereka kan nanti ke Jakarta, mereka bukan sebagai orang cari kerja, tapi orang yang melakukan menunjukkan keberhasilan mereka di kampung dan berkunjung ke Jakarta. Jadi mereka ke Jakarta bukan untuk cari kerja, tapi justru untuk jalan-jalan. Untuk jalan-jalan, untuk buang duit lah, untuk spending di sana. Iya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, saya juga bermimpi nanti pada saat Pileg di 2029 kah atau 2034, itu yang berkompetisi adalah anak muda yang lahir di Humbang, besar di Humbang, melakukan usaha di Humbang, dan punya visi dan misi juga integritas dan idealisme untuk membangun Humbang. Jadi bukan lagi nanti orang datang ke sini udah pensiun dari Jakarta pergi ke Humbang jadi anggota DPRD. Aduh. Jadi yang harus produktif ya? Ya harus yang produktif dan memang memikirkan Humbang gitu. Karena dia lahir, besar dan berusaha di Humbang gitu. Tentunya kita berharap orang melakukan usahanya dengan sehat ya, bukan orang melakukan usahanya dengan cara-cara yang nggak sehat gitu. Saya pikir sudah luar biasa, sudah banyak perbincangan kita. Mudah-mudahan Birma Erwin bisa diterima oleh masyarakat Humbang Hasundutan dan mereka memilih dan mendukung Birma Erwin untuk mewujudkan Humba Senggul ya. Amin. Moga-moga masyarakat boleh digerakkan pintu hatinya bahwa melihat Humbang itu bukan hanya di 27 November. Kita mesti berpenglihatan Humbang di 5 tahun mendatang. Saya yakin deh kalau 5 tahun udah bagus, kayaknya untuk mencari pemimpin di Humbang itu nggak susah lah. Nggak susah ya? Susah lah. Oke. Gitu. Saya pikir itu. Terima kasih, kami sudah berbincangan dengan Pak Erwin Suhite, calon wakil Bupati Humbang Hasundutan untuk tahun 2025-2030. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini bisa menjadi gambaran awal seperti apa nanti Birma Erwin akan memimpin Humbang Hasundutan 5 tahun yang akan datang. Mungkin masih ada yang tidak kami bicarakan, di lain waktu nanti akan kami gali lagi lebih dalam untuk mempertajam visi misi yang Birma Erwin sampaikan ke masyarakat Humbang Hasundutan. Dari Sileang kami ucapkan Horas. Alani demi kepentingan Humbang Hasundutan, maka tidak ada kata lain selain memenangkan Birma Erwin. Birma Erwin unggul.